Kisah ini bermula di padang pasir Mekah yang panas, jauh sebelum fajar Islam menyingsing. Di antara hiruk-pikuk pasar dan karavan yang melintas, hiduplah seorang pria bernama Abdullah bin Abi Kuhafah, yang kelak kita kenal sebagai Abu Bakar Ash-Shiddiq. Beliau adalah seorang pedagang terpandang, dikenal karena kejujurannya, kebijaksanaannya, dan kebaikan hatinya. Sejak muda, ia telah menjadi sahabat karib Muhammad, jauh sebelum Muhammad menerima wahyu kenabian. Persahabatan mereka berdua adalah ikatan yang kuat, dibangun di atas kepercayaan dan rasa hormat yang mendalam. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dan mulai menyerukan ajaran tauhid, banyak yang ragu dan menolak. Namun, Abu Bakar, tanpa sedikit pun keraguan, segera memeluk Islam. Beliau adalah pria dewasa pertama yang mempercayai dan mendukung kenabian Muhammad. Keislamannya menjadi pilar penting bagi dakwah awal, memberikan kekuatan dan teladan bagi mereka yang masih bimbang. Di awal dakwah, umat Muslim menghadapi penindasan dan penganiayaan berat dari kaum Quraisy. Abu Bakar selalu berada di sisi Nabi, menanggung beban bersama dan membela beliau. Ia menggunakan kekayaannya untuk membebaskan budak-budak yang disiksa karena keimanan mereka, seperti Bilal bin Rabah. Keteguhannya di tengah badai menunjukkan imannya yang kokoh dan kasih sayangnya kepada sesama Muslim. Suatu malam, Nabi Muhammad SAW mengalami perjalanan Isra dan Mi'raj yang luar biasa, naik ke langit bertemu Allah. Ketika beliau menceritakan peristiwa ini kepada kaum Quraisy, mereka menertawakan dan menuduhnya berbohong. Namun, saat Abu Bakar mendengar, tanpa ragu sedikit pun ia membenarkan setiap perkataan Nabi. Jika Muhammad mengatakannya, maka itu benar, serunya. Dari sinilah beliau digelari Ash-Shiddiq, sang pembenar, atas keimanan dan kepercayaannya yang tak tergoyahkan. Ketika ancaman terhadap Nabi Muhammad semakin memuncak di Mekah, perintah hijrah ke Madinah pun datang. Nabi tidak berangkat sendirian. Pendamping setianya, Abu Bakar adalah satu-satunya sahabat yang menemaninya dalam perjalanan penuh bahaya ini. Mereka bersembunyi di Goa Sur, menghadapi pengejaran dan menunjukkan ketabahan luar biasa. Perjalanan ini adalah simbol persahabatan sejati dan pengorbanan demi agama. Di Madinah, Abu Bakar terus menjadi penopang utama Nabi Muhammad dan umat Islam. Beliau ikut serta dalam setiap peperangan, seperti Badar dan Uhud, tidak pernah gentar membela agama. Ia juga dikenal karena kedermawanannya, sering menyumbangkan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah dan membantu fakir miskin. Kehadirannya selalu membawa ketenangan dan kekuatan bagi komunitas Muslim yang baru berkembang. Kemudian, datanglah hari yang paling sedih bagi umat Islam, wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kesedihan melanda Madinah, banyak sahabat yang tidak bisa menerima kenyataan ini, termasuk Umar bin Khattab. Dalam kekacauan dan keputusasaan, Abu Bakar berdiri tegak. Dengan suara penuh hikmah, ia mengingatkan umat, barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan mati. Kata-katanya menenangkan hati yang berduka dan memulihkan akal sehat umat. Setelah wafatnya Nabi, umat Muslim dihadapkan pada pertanyaan besar, siapa yang akan memimpin mereka? Setelah diskusi yang panjang di Saqifah Bani Sa'idah, umat Muslim menyadari kebijaksanaan dan keimanan Abu Bakar yang tak tertandingi, sepakat memilihnya sebagai khalifah pertama, penerus Nabi Muhammad dalam memimpin urusan duniawi umat. Ini adalah amanah yang berat, namun Abu Bakar menerimanya dengan penuh tanggung jawab. Masa kepemimpinan Abu Bakar diwarnai oleh tantangan besar. Beberapa suku Arab yang baru saja memeluk Islam murtad dan menolak membayar zakat setelah wafatnya Nabi. Ini dikenal sebagai Perang Riddah. Dengan ketegasan dan keberanian yang luar biasa, Abu Bakar bersikeras bahwa ajaran Islam harus dipertahankan sepenuhnya. Beliau memimpin pasukan Muslim untuk menegakkan kembali persatuan dan ketaatan kepada Allah, memastikan pondasi Islam tetap kokoh. Selama 2 tahun 3 bulan masa kekhalifahannya, Abu Bakar tidak hanya mempersatukan kembali umat Muslim, tetapi juga memulai ekspansi Islam ke luar Jazirah Arab. Ia adalah pemimpin yang sederhana, adil dan senantiasa mendahulukan kepentingan umat.
Pada tahun ke-13 Hijriah, Abu Bakar Ash-Shiddiq berpulang ke rahmatullah, meninggalkan warisan kepemimpinan yang agung dan teladan iman yang tak tergoyahkan. Ia adalah sahabat terkasih Nabi, sang pembenar, dan khalifah pertama yang membuka jalan bagi peradaban Islam yang gemilang.